Ruben Onsu pusing kena dampak corona. Bagaimana nasib ribuan karyawannya ya Mantu Lovers? Thalita Latief harap-harap cemas usai operasi tumor tiroid stadium 4. Eits, tapi jangan lupa nih Mantu Lovers. Sebelumnya, klik tombol subscribe, like, dan juga share-nya biar kalian stay mantul. Mantap betul! What's up Mantul Lovers? Balik lagi bareng infotainment paling update seantero YouTube nih. Dan hari ini, Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. Mantul Lovers, dampak pandemi corona di Indonesia memang bikin masyarakat Indonesia pusing tujuh keliling. Gak cuma masyarakat pada umumnya, bahkan kekhawatiran juga dirasakan oleh para selebriti tanah air nih. Seperti yang dirasakan artis sekaligus pengusaha Ruben Onsu. Saat ini penderita COVID-19 yang positif sudah lebih dari 5.000 orang, di mana 446 sembuh dan 469 lainnya meninggal dunia. Dari data tersebutlah, Bensu jadi khawatir dan kepikiran setengah mati. Bahkan beberapa waktu lalu, suami Sarwendah itu sampai stres loh Mantul Lovers. Nggak semata-mata stres karena bahaya corona. Tapi yang bikin Ruben overthink justru nasib 6.500 karyawan dari bisnis makanannya di seluruh Indonesia. Bahkan saking stresnya akan nasib karyawannya, ayah dari Betran, Thalia, dan Tania itu sampai nggak ngapa-ngapain selama 3 pekan loh. Perlahan tapi pasti, Ruben pun akhirnya bangkit. Sempat 3 minggu nggak ngapa-ngapain kan, jadi gue stuck secara pikiran dan yang lainnya, gue bingung mau ngapain lagi gitu. Jadi secara perusahaan juga ini itu, jadi ya nggak gue doang kan, tapi kan untuk merubah itu kan nggak bisa bersama-sama gitu. Jadi karena ini gue perusahaan makanan, jadi ya apa yang mesti gue lakukan untuk makanan ya itu ya harus membaik. Akhirnya saya paksakan kerja. Kalau nggak dipaksakan kerja, saya akan terus-terusan di rumah dengan sedih-sedih terus gitu. Jadi saya akan terus ketakutan yang menurut saya menjaga boleh, tapi ketakutan yang berlebihan yang akhirnya berdampaknya kurang baik gitu. Makanya saya memilih apa? Dampaknya iya nggak mau keluar rumah, gue nggak mau ngapa-ngapain, nggak ya takut deh gue. Gak cuma Ruben, kekhawatiran akan pandemi corona juga dirasakan oleh putranya Betran Peto Putra Onsu. Ya, penyanyi berumur 15 tahun itu sampai nanya ke Ruben maupun Wenda, kapan sih corona berakhir? Dari situlah Ruben juga mengajak Betran untuk semakin intens dalam berkomunikasi agar ia semakin paham situasi yang sedang terjadi di dunia saat ini. Ya, yang dia bahas kapan ini berakhir, kayak apa, seperti apa, karena kan dia nggak kayak kita yang buka sosial media ya gitu, jadi kita tahu kayak apa perkembangan, kayak apa. Jadi saya selalu bilang semuanya oke aja Kak, yang penting kita di rumah, kita baik-baik aja, jaga kebersihan, jaga ini, rajin ini. Jadi ya dia tidak banyak tahu kecuali dari ayah bundanya gitu. Kira-kira apa yang menjadi di pikiran dia saat ini, usia teenagers itu kan usia yang memang lu butuh pantauan khusus. Makanya saya bilang saya tahu anak ini, tahu dari hatinya dia yang seperti apa, sifatnya seperti apa. Itu yang saya rasa penting untuk kita yang punya adik, kakak, anak usianya teenager, itu penting untuk yang namanya komunikasi. Di balik kekhawatirannya akan dampak COVID-19, Betran juga nggak mampu menutupi kerinduannya akan kesehariannya dulu. Mulai dari kangen sekolah hingga bernyanyi di depan khalayak publik.
Lucunya demi melepas rasa rindunya, Betran sampai mengerjakan PR menggunakan seragam sekolah loh. Terlebih, ia juga bernyanyi layaknya di sebuah show dengan piano di sisinya. Berharap COVID-19 cepat berakhir, kakak angkat Thalia dan Tania itu juga sudah direncanakan akan mengadakan konser akhir tahun 2020. Kangen sekolah, dia, kayak kemarin melepas kangennya dia ngerjain PR pakai baju sekolah aja. Terus kan ada acara juga reality show di TV kan, jadi dia yang rindu banget manggung, udah taruh piano di sebelahnya dia nyanyi pakai baju show, pakai mic-nya dia, udah biar ada di salah satu stasiun TV. Jadi doain aja ya, semua kan masih boleh punya rencana lah gitu ya, tapi apa kata Tuhan nanti ya kita ikutin aja. Saya tadi mendengar suara ya. Terlepas dari kekhawatiran Ruben Onsu terhadap para karyawannya di tengah wabah COVID-19, ada Thalita Latif nih yang baru saja menjalani operasi pengangkatan tumor dan masih worry akan perkembangan kesehatannya. Mantul Lovers, awal Maret lalu kabar mengejutkan diterima artis Thalita Latif, di mana ia mengidap tumor tiroid stadium 4. Sempat dirawat di rumah sakit hingga beberapa waktu lalu menjalani operasi pengangkatan tumor tiroid, wanita berusia 31 tahun itu kini tengah menjalani proses recovery. 1,5 bulan hingga akhirnya berani tampil di depan media, inilah curahan hati Thalita Latif. Gak ada gejala di badan yang bikin aku kayak, gue kayaknya sakit nih. Nah itu tuh nggak ada gitu. Jadi kaget banget gitu. Cuman aku orangnya juga nggak pengen bikin orang lain tuh sedih gitu. Walaupun kita sedih ya gimana ya. Aku nggak pengen kayak, ya ampun, bikin orang jadi ikut kepikiran gitu. Makanya aku diam. Dari aku tahu, even ke sahabat-sahabat artis aku yang deket-deket nih gitu, aku diam gitu. Bukan karena aku nggak mau sharing, tapi lebih ke antar mereka sedih lagi lihat dengar gue sakit ini gitu loh. Tapi akhirnya ketika mau ngejalanin proses terbesarnya itu, kayaknya aku nggak bisa ya kayak ngebendung sendiri gitu. Kayaknya I have to talk kayak gimana ya. Aku pikir sebelum aku masuk ke rumah sakit, karena itu emang hari itu malamnya sebelum aku tidur, besok paginya aku udah di rumah sakit. Bahwa itu emang obat banget sih gitu. Emang itu bikin semangat gitu. Karena down banget Mbak rasanya ketika divonis dengan umur masih 30 tahun. Cuman karena memang ada benjolan kayak apa ya, kalau kayak segede bakso gitu. Kayak lebih besar dari kelereng sih. Segede bakso gitu kali ya, bakso gitu. Tapi dia naik turun gitu, nggak steady gitu. Jadi kayak misalnya di sini gitu, dia naik turun gitu. Kalau kita makan tuh dia naik, atau minum atau menelan sesuatu, dia kayak naik turun gitu. Cuman memang kalau di kasat mata teman-teman yang lihat tuh kayak antara lihat antara enggak, atau mungkin di beberapa angle foto suka ada terlihat, suka enggak, karena dia agak di bawah kan gitu. Cuman begitu udah tahun kemarin tuh 2019 akhir, aku lagi liburan, aku lihat tapi kok ini kayak makin besar ya gitu. Setelah pengangkatan tumor tiroid yang diidapnya, kini Thalita hanya tinggal memiliki 1 tiroid saja. Namun ternyata perjuangannya nggak semata-mata berhenti. Masih dalam kekhawatiran meskipun tumornya sudah diangkat dan mengkonsumsi vitamin serta pengecekan hormon secara berkala, ia deg-degan menunggu hasil pemeriksaan loh. Jikalau memang kondisinya tak membaik, ia pun terpaksa harus mengkonsumsi obat seumur hidupnya. Diketahui saat ini pandemi COVID-19 kian marak. Thalita juga sempat takut untuk keluar rumah, apalagi ia belum sepenuhnya sembuh. Dari situlah ia memohon doa dari seluruh Mantul Lovers agar kondisinya berangsur membaik. Kalau sekarang saya lagi lebih ke cek hormon gitu, dilihat dulu nih, sekarang lagi diobservasi beberapa bulan ke depan, karena kan sekarang tiroidnya sisa 1, yang 1 udah diangkat gitu. Tiroid itu kan kayak kelenjar kupu-kupu, jadi aku udah nggak ada tuh sebelah, jadi normal nggak gitu dengan dihasilkan hormon-hormonnya itu. Kalau misalnya memang baik, insya Allah doain makanya ya, aku mohon doanya
Kalau baik ya insya Allah dengan suplemen makanan yang sehat dan lain-lainnya itu sangat membantu. Tapi kalau misalnya tidak baik, saya akan harus mengonsumsi obat-obatan sampai seumur hidup. Insya Allah doain yang terbaik aja ya, gitu. Sangat sih, karena kan saya itu tiroid itu berhubungan dengan autoimun, gitu. Jadi makanya nih aku kayak gini nih sebenarnya agak panik nih. Saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Beranjak dari Thalita Latif yang baru saja menjalani operasi angkat tumor, kita tengok yuk seperti apa sih kegiatan Tasya Kamila bersama keluarga kecilnya selama di rumah aja. Mantu lovers, mantan penyanyi cilik sekaligus istri Randy Bachtiar, Tasya Kamila punya kegiatan yang unik nih selama masa social distancing dan PSBB. Siapa sangka di tengah pandemi COVID-19, Tasya semakin terampil menjadi ibu rumah tangga. Mulai dari memasak hidangan spesial untuk putrinya Arasya, yakni nasi tim dengan ati ayam dengan labu. Lagi asyik memasak, Arasya bangun dari tidurnya. Alhasil terpaksa deh masaknya di-pause dulu. Hari ini aku mau masak nasi tim. Arasya sekarang umurnya 11 bulan. Aku masak nasi tim, yang mana memang kalau untuk MPASI atau makanan pendamping ASI itu gizinya, nutrisinya harus lengkap. Harus ada karbohidratnya, protein, diutamakan protein hewani, terus juga ada vitamin dan mineral, dan juga ada lemaknya juga. Jadi kita mau masak nasi tim daging ati pakai butter. Yummy. Yuk. Ini jadi udah ada beras sama air sekitar 200 ml. Terus ada bahan-bahan lainnya. Itu ada ceker, ada ati, daging cincang. Sayurannya hari ini aku pakai labu, pumpkin. Kemudian ada butter dan juga keju. Pastikan sebelum masak, sebelum mempersiapkan bahan-bahan, dan juga nanti setelah masak kita harus cuci tangan pakai air dan sabun dulu ya. Oke, sekarang kita masukkan dulu ceker. Ceker ini cuman biar kaldunya keluar gitu. Sama ini ati sama dagingnya kita masukin dulu supaya bisa empuk dan jadi nasi tim. Aduh, Arasya bangun lagi. Bentar ya, namanya juga mama lagi masak, anaknya bangun. Ini api kecil jadi kayaknya nggak bahaya. Sayang. Sayang mama. Sayang mama. Udah bangun nak? Sudah bangun ya? Sudah bangun Ar sudah bangun. Ini gimana nih proses masaknya? Yang jelas anak kecil jangan dibawa ke dapur karena bisa berbahaya. Jadi, Papa. Oke, aku lanjutin masaknya. Enggak, kamu yang jagain Arasya. Sayang, ayah dong. Suami aku kan lagi work from home, jadinya dia bisa sama Papa ya. Enggak mau sama Papa. Mau sama Papa. Maunya sama Mama. Jalan-jalan. Mau sama Mama. Kayaknya butuh nenen. Jadi break nenen dulu ya guys. Setelah Arasya dihibur oleh Tasya, wanita berusia 27 tahun itu kembali melanjutkan kegiatan masaknya. Setelah masakannya jadi pun, Tasya juga memperlihatkan momen lucu kala menyuapi sang buah hati yang Mei nanti berusia 1 tahun. Sempat ditolak oleh Arasya, jadi curiga deh, jangan-jangan masakan Tasya kurang sedap nih. Jadi deh, segini satu porsi Arasya makan biasanya. Ini nasi tim
daging ati pumpkin ala Mama Tasya. Sekarang waktunya Arasya makan. Makan, Nak. Arasya udah gak mau lagi dipasangin celemek, jadi dia udah gak pakai celemek lagi kalau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Cobain dulu, Nak. Cobain dulu masakan Mama. Nah, suka kan? Enak kan? Tuh, itu emang suka kayak gitu, suka curiga makanan Mama nggak enak. Padahal doyan, padahal suka. Pinternya. Itu tadi keseharianku menjadi seorang ibu di rumah. Thanks for watching. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Bye bye, stay home and stay healthy. Saya tadi mendengar suara ya. Nggak cuma Tasya Kamila yang melakukan kegiatan seru bersama dengan keluarganya selama karantina di rumah aja. Pedangdut kembar Rizky dan Rido juga punya keseruan tersendiri loh Mantul Lovers. Mantul Lovers, pedangdut kembar Rizky dan Rido punya kegiatan seru nih selama 3 pekan di rumah aja. Gak cuma rajin membersihkan rumah, sholat berjamaah, siapa sangka jagoan jebolan ajang pencarian bakat dangdut itu juga mengisi waktu kosong dengan olahraga memanah. Tampak gagah saat menarik busur sambil mengeker sasaran. Ini dia aksi Rizky dan Rido saat bermain olahraga yang dianjurkan Rasulullah itu. Egi dan Ido kalau sore-sore begini enaknya olahraga, sempetin olahraga, terus jaga pola makan dan istirahat. Cuman semuanya pasti bosan ya di rumah. Nah, Egi Ido memang udah bosan ya di rumah terus gitu. Jadi mengisi kekosongannya dengan mengisi hal-hal yang positif. Ini memanah merupakan satu sunnah Rasul juga. Dan biar nggak jenuh di rumah, jadi gini loh, ya mainnya panahan. Sebenarnya ini mainan ini udah cukup lama ya, udah setahun lah. Cuman baru sempat main sekarang karena memang kondisi untuk tempat mainnya baru ada sekarang tuh. Kondisinya kan harus benar-benar kosong dan nggak ada orang. Sakit lah orang cong gitu. Kok gitu pula? Begitu aja 3 lah biar agak kuat sedikit. Aduh. Kan kena kening kan? Kapan pun nggak akan kena Pak. Kecuali kalau mau di situ kita udah tahu tuh agak ke bawah dikit, masuk ke atas jadinya. Sakit. Nggak berhenti sampai di situ, si kembar kelahiran 3 Februari 1997 itu juga gencar menjaga kebugaran tubuh agar terlihat kekar apalagi di depan kamera. Untuk menjaga tubuh tetap oke, Rizky Rido yang kini masih menjomblo itu memilih berolahraga dan melakukan home workout dengan beberapa alat bantu yang ada. Seperti membentuk biceps menggunakan dumbbell, hingga push-ups yang melatih otot tricepsnya. Wah, kalau gini sih, pantesan aja ya badannya Iki Ido bagus Mantul Lovers.
biar tidak membosankan. Jadi mengisi hari-harinya dengan ya yang menyenangkan aja lah. Gimana Mantul Lovers? Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan buat kalian? Semoga aja bisa kasih Mantul Lovers semua pencerahan biar nggak kudet alias kurang update. Jangan lupa pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat hanya di channel kesayangan kalian ini. Dan klik tombol like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantul Lovers. Mantul, mantap betul! Halo semuanya, jangan lupa saksikan Mantul Infotainment di YouTube. Jangan lupa di like, subscribe, di komen juga, di share ke teman-teman kalian. Dah.